Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya membuahkan buah murbei ya. Jadi pohon murbei itu merupakan salah satu pohon yang mudah untuk dibuahkan ya. Jadi dia syarat untuk membuahkannya itu hanya pertama pastikan bahwa media tanamnya itu kering. Jadi kita harus melakukan stressing air. Apa itu stressing air? Jadi stressing air itu kita meminimalisir untuk menyiram air ke dalam media tanam ya. Jadi kalau misalkan biasanya nyiram setiap hari, kita bisa kurangi menjadi 1 minggu sekali ya. Atau kalau terlalu kering cukup 3 hari sekali saja ya. Jadi biarkan seperti itu, 3 hari siram terus tidak disiram, 3 hari siram terus tidak disiram, dan ulangi sampai kurang lebih 2 minggu. Nah setelah itu daun akan mulai terlihat layu. Nah pada saat layu itu kita bisa melakukan pruning atau pemangkasan daun dan juga ranting-ranting yang tidak sehat atau tidak baik. Nah yang pertama yang kita harus perhatikan terlebih dahulu adalah pastikan pohon itu dalam keadaan sehat. Jadi tidak ada bakteri atau virus yang mengenai pohon ini. Nah ini ada contoh pohon yang terkena bakteri. Nah ini, jadi dia ada keriting daunnya juga. Nah, ada keriting daunnya. Ini bisa kita kasih bakterisida. Ya sudah banyak yang menjual di toko-toko online. Tapi kalau daunnya bagus-bagus semua seperti ini kita bisa lakukan untuk pemangkasan atau pruning ya. Jadi kita bisa lakukan pemangkasan. Nah untuk teknik pemangkasannya saya akan memberitahu dulu bahwa untuk percabangan murbei ini kurang lebih sama seperti pohon-pohon anggur ya. Jadi ini ada cabang primer yang tengah ini atau pokok utama, kemudian ini ada cabang sekunder ya. Ini yang ke kanan dan kiri adalah cabang sekunder. Nah di dalam cabang sekunder ini ada cabang tersier. Nah ini cabang tersier ini. Nah pada saat kita pruning kita hanya menyisakan cabang primer, sekunder, dan tersier gitu. Dan daun-daunnya juga semuanya kita habiskan ya, kita botakin semuanya. Mari kita langsung praktek aja. Ini ada cabang primer, sekunder, tersier. Nah potong semua daun, kemudian sisakan kira-kira mata tunas yang menyembulnya itu atau bakal tunas itu besar. Nah jadi bakal tunas itu besar. Di sini saya ambil yang besar, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ini saya sisakan, yang ini saya potong. Kemudian ini sekunder kecil, sekundernya. Ini tersiernya. Ya. Kalau saya lihat ini yang matanya besar hanya 3. Saya sisakan 3 aja. Daunnya saya potong semua. Ya ini primer, ini sekunder ya. Ini tersiernya ada 3. Kita cari yang matanya besar, daunnya kita potong. Ini juga sama, kita cari yang matanya paling besar, sisanya kita potong. Nah ini di cabang tersier ini ada 1 cabang lagi. Ini kita potong aja, kita buang. Jadi untuk percabangannya hanya sampai tersier. Kemudian ini ada 1 tunas yang terlihat kena kutu putih ya. Ini kita bisa buang secara keseluruhan. Kita pisahkan supaya tidak kena yang lain.
Ya, ini lebih dekat lagi. Ini primer, sekunder, tersier ya. Oke, di sini oke. Ya. Ada 2 tersier di sini. Ya, ini sama ini. Ini kita bisa potong ya. Jadi kita cari yang lebih dekat dengan pangkal. Oke. Primer, tersier. Ini tersier ini. Ini tersier. Lebih baik lagi kalau tersiernya itu sudah coklat semua ya, tapi misalnya hijau juga bisa. Sekunder, tersier ini ya, matanya lihat tuh, yang besar-besar aja yang kita ambil, supaya kita bisa buang. Oke, sudah habis semuanya ya. Sebelah kanan nih, sebelah kanan sudah oke semua. Sekarang kita ke sebelah kiri. Oke, kalau kita lihat di sini ada 1 bunga, nggak masalah ya. Kita lanjut aja. Ada 1 bunga di sini. Ini bunganya kelihatan putih. Kita pilih yang besar. Kebetulan ada penyakit ini. Ada penyakitnya, saya potong aja. Ini ada bunganya, calon bunga, saya biarkan. Ya, jadi kalau misalnya ada calon bunga itu kita bisa lebih yakin sebenarnya bahwa ini memang sudah siap untuk kita buahkan. Misalnya pun tidak ditemukan bunga juga tidak mengapa, itu tidak jadi masalah, tetap kita bisa pangkas supaya nanti bisa mengeluarkan bunga dan juga buah. Oke, ini tersiernya di sini. Ini lihat kayak mau kena virus di sini. Nah ya, ini warnanya ya, kita potong aja. Ya, terlihat di sini bergerombol. Ini tersier, maaf, ini sekunder, ini tersier ya. Tersiernya muncul 2 tunas. Kita bisa pilih yang terdekat dengan pangkalnya, pangkal dari tersier ini ya. Jadi kita pilih yang terdekat dari pangkal, kita potong. Ini kita potong karena bukan masuk ke tersier ya, jadi yang lebih dari tersier kita copotin aja, kita potong. Karena setelah tersier seharusnya itu adalah tunas untuk membawa bunga ya, jadi harus tunas pembawa bunga. Kalau bukan tunas pembawa bunga, kita harus potong. Ini ada bunga, kita biarkan saja, biarkan dia besar. Ini ada cabang tersier, tapi karena tumbuhnya jelek ya, ini tumbuh jelek, ini kecil, kita sisakan saja 1 atau 2 mata, biar nanti dia keluar tunas yang bagus dulu ya. Ini juga sama, baru nanti kita jadikan cabang tersier. Tapi kalau masih jelek, kita sisakan 1 atau 2 mata tunas dulu ya, biar nanti dia keluar cabang baru dulu, bukannya untuk pembuahan.
sekundernya ini tersier, juga tersier. Karena ini di cabang tersiernya ada 2 cabang, kita pilih salah satu aja. Pilih yang dekat pangkal, atau bisa juga yang nggak dekat pangkal, tapi syaratnya dia harus lebih besar. Kalau misalnya ya di sini pangkal kecil, di sini besar, ya udah ambil yang besar, yang kecil kita potong. Ya. Kalau kita lihat ini, ya, ini kecil, ini besar, ya. Jadi kita bisa ambil yang besar ini nih. Jadi yang ini kita bisa buang. Berarti yang ini yang dekat pangkal ini kita potong. Nah. Tapi yang diutamakan adalah yang dekat pangkal ya. Oke. Dekat pangkal bisa dikalahkan kalau ternyata yang lebih jauh dari pangkal itu lebih besar batangnya, itu bisa kita buang. Ya, kita lihat lebih dekat lagi. Ini sudah kita pangkas semua daun dan cabang-cabangnya. Kita sisakan cabang primer, kemudian sekunder dan tersier. Bisa dilihat ya, ada bunga, saya biarkan. Ini bunga ya. Oke, jadi itu saja sih untuk teknik pemangkasannya supaya pohon murbei kita ini bisa berbuah dengan lebat ya. Jadi dengan pelakuan seperti ini dia akan segera mengeluarkan tunas-tunas pembuahan di cabang-cabang tersier ya. Dia biasanya muncul di cabang tersier ya. Ini contohnya nih, ini ada di cabang tersier, yang lainnya juga di cabang tersier gitu. Jadi kalau mau murbeinya itu berbuah terus, kita harus rajin melakukan pemangkasan. Jadi kalau sudah selesai berbuah, kita pangkas lagi, jadi dia akan keluar buah lagi. Tapi kalau misalkan mau diistirahatkan dulu juga lebih baik sih. Jadi habis berbuah kita istirahatkan, kita tabur NPK kurang lebih 1 bulan, baru kita buahkan lagi seperti itu. Nah, kemudian setelah dilakukan pemangkasan ini, nanti kita pupuk ini. Pupuknya pakai NPK seimbang aja, NPK seimbang 1 kali, terus disiram setiap hari supaya dia bisa memacu tumbuhnya tunas-tunas ini, dan mudah-mudahan dia bisa membawa bunga juga ya. Kemudian 1 minggu setelah pemangkasan ini nanti bisa menggunakan NPK yang nilai P-nya itu besar. Jadi N-nya kecil, P-nya besar, K-nya kecil ya. Setelah itu, setelah dia sudah mulai berbunga banyak, terus sudah mulai pembesaran buah, itu kita bisa ganti pupuk NPK-nya menjadi N-nya kecil, P-nya besar, K-nya besar. Dan jangan lupa juga diberikan garam Inggris ya. Garam Inggris ya, supaya dia tumbuhnya bisa lebih segar. Jadi setiap kali pemberian pupuk itu harus diberikan atau ditambahkan garam Inggris ya, garam Inggris ya. Terus kalau mau lebih manis, ini pada saat pembesaran buah kita bisa menambahkan pupuk KNO3. Oke. Demikian tips dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan kalau merasa terbantu ya dari video ini, silakan bisa tekan tombol like, dan juga jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai tanaman sekitar pekarangan rumah yang recommended, dan buahnya itu saya berusaha supaya sering berbuah ya, karena dengan keterbatasan lahan tentu saja kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam.